وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. Hadirin ibu-ibu Masjid Jamaah Masjid Al-Muhajirin Bukit Batran bulanan minit mingguan. Alhamdulillah, kami menghormati Ibu Irnawati sama Ketua Majelis, Ketua Ibu Wiridan. Kami hormati semua ibu-ibu pada hadir di sini. Doakan kita semua hari ini pada hadir, apa ada yang bawa cita-cita di sini pas pulang boleh terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunikan dosa-dosa kita, dosa kecil maupun dosa besar. Pas pulang dari sini, mudah-mudahan bawa ilmu manfaat dunia dan ilmu manfaat untuk akhirat. Saya belum mohon maaf kata-kata sampaikan bahasa Indonesia. Saya belumnya jangan dibilang tidak omong sopan atau tidak, karena itu belum paham ilmunya. Insya Allah bisa, tapi kata-kata Indonesia kurang fasih, kurang pas. Tapi insya Allah lama-lama pasti insya Allah pas. Hari ini saya bawa tema, ibu-ibu tahu kan ini bulan apa? Bulan, alhamdulillah, bulan Zulhijjah. Ada baca juga, bulan Zulhijjah ada juga. Ada yang baca Zulhijjah juga, ada Zulhijjah baca juga. Sebentar lagi tahun baru. Tahun baru kapan, Bu? Jangan malu-malu ya, Ibu. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada udah tua, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi cari ilmunya. Saya memberikan apa ada yang ilmunya, saya jadi memberikan kepada ibu-ibu pada hadir di sini. Tahun barunya berapa? Kapan Ibu mulai tahun baru? Kalau tahun barunya ada dua. Tahun baru ada bulan Muharram, itu tahun baru.
Bulan bulan Muharram itu tahun baru. Makanya saya pergi mana-mana, saya minta berizin dari Bapak Ibu. Kalau udah dengar ceramah dari saya, insya Allah mudah-mudahan di depan ikut tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Untuk Islam harus dihafalkan bulan-bulan, nama hari. Karena itu kalau dihafal, contohnya hafal agama. Karena di 12 bulan ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Isna Ashar. Mau baca ayat ya? Ada 12 bulan kan? Ini 12 bulan saya menjadi sampaikan ibu-ibu kalau bisa jadi menghafalkan dari Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala jadi memfirmankan di dalam satu tahun ada 12 bulan. Kalau di Al-Quran atau dalam hadis kira-kira tidak ada dari bulan Januari sampai bulan Desember, tidak ada. Ada di buku-buku tapi tidak ada kitab suci Al-Quran dan dalam hadis. Makanya jika bisa Bapak Ibu menjadi hafalkan nama-nama bulannya, bulan Islam. Tahun barunya sebentar lagi tahun baru Islam. Ini apa Hijriyah Bu? Hijriyah apa itu? Karena tahun baru biasanya kan orang-orang ingat 2026, sebentar lagi 2027 kan? Kalau ini apa Bu? 1447 Hijriyah. Betul Bu. 1447 Hijriyah. Sebentar lagi tahun baru Islam, bulan Muharram, jadi 1448 Hijriyah. 8 Hijriyah bulan pertama, tahu Ibu namanya kan? Bulan pertama bulan Muharram, bulan kedua Safar. Harus hafalkan itu karena Isna Ashar di dalam Al-Quran itu 2. Isna 2, Syahar bulan. Kalau bahasa Arabnya Syahar bulan. Asyara 10, Isna Ashar 12. 12 bulan ini ada di dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Hajjah. Ada insyaallah bisa cepat-cepat Ibu kan, insyaallah bisa mudah-mudahan hafal ya. Karena di dalam bulan itu, nama bulan tahun Islam, ada banyak sejarah-sejarah setiap bulan. Kalau bisa nama hafal, baru bisa hafal ini bulan Dzulhijjah ada apa sejarah agama Islam. Dalam bulan Muharram apa sejarah agama Islamnya. Bulan Ramadan, bulan Rajab, semua bulan, setiap bulan ada sejarah agama Islam. Hari ini yang seperti mulai saya jadi sampaikan, hari ini mau mulai bulan Dzulhijjah. Ini bulan Dzulhijjah, jadi bagusnya sampaikan sesuai sejarah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah pertamanya ibu-ibu tahu ada apa? Hah? Iya betul omong. Karena hari kurbannya nomor 2. Pertamanya haji. Karena hajinya udah mulai tanggal 7, langsung udah mulai tanggal 7 Dzulhijjah udah mulai puasa, mulai untuk pergi orang haji di sana. Jadi udah mulai arkan haji. Kewajiban pergi Mina, pertama pergi Mina, baru pergi ke bukan. Makanya itu insya Allah bisa malam-malam ya. Pertama kali tempat Mina apa Bu? Tempat Mina itu tempat potong domba kurban pertama. Namanya tempat Mina. Insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan
sampai tanah suci, jadi bisa ziarah ke sana insyaallah. Tadi saya sampaikan kalau bawa tema masih belum mulai temanya. Temanya masih belum mulai. Temanya saya bawa hari ini syahadat, udah baca kan? Syahadat Sayyidina Utsman bin Affan. Tahu ibu nama Utsman ya? Iya, makanya nggak apa-apa Bu, jangan malu-malu ya. Ini bukan ceramah, bukan tausiah lah. Apakah ini tempat ajar dan belajar? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau orang meninggal di dalam kubur ada soalan, tahu gak ibu? Pertama man rabbuka, ulang ya ibu-ibu, bisa di dalam kubur kan bisa cepat juga. Man rabbuka, pertama langsung dijawab apa? Rabbi Allah. Apa? Tidak ada di bahasa Indonesia di dalam kubur Bu, ada di bahasa Arab di sana. Maka yang pertama soalnya mana? Rabbuka, Rabbi, jawabnya Rabbi ya Allah. Soalnya dua man nabiyyuka, nabiyyuka, apa jawabnya? Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di judulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Wa alihi Wasallam. Banyak ada musuh-musuh ahli bait. Ya tahu ahli bait Bu? Ahli bait itu turunan Nabi. Seperti Ibu Irnawati itu ahli bait. Darah Nabi, namanya dipanggil sini Syarifah, Sayyidah atau Sayyid atau Habib, itu turunan Nabi. Makanya orang-orang tidak suka turunan Nabi, jadi pakai Sallallahu Alaihi Wasallam, hilangkan nama zuriyatnya. Kalau al itu namanya zuriyat, bagusnya pakai baca salawat Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi, Sallallahu Alaihi wa alihi. Kalau pakai al masuk Siti Fatimah, masuk Sayyidina Imam Hasan, Imam Husain, berapa anaknya. Tapi saya belum mau mulai itu ya. Udah mau 4 jam, setengah jam ya, agak capek kan Bu? Langsung mulai itu, langsung lanjut kan Bu? Tapi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada anaknya, tadi ceritanya anak berapa? 6. Kalau laki-laki namanya Qasim dan Ibrahim. Qasim dan Ibrahim. Ada Abdullah juga. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Tapi tidak ada yang mana yang kuatnya tidak tahu. 2 atau 4 atau 1, jadi namanya 3 belum tahu. Kalau perempuan berapa anaknya Bu? 4 kan? Berapa Bu? 4. Tapi tahu nama-nama Bu? Fatimah kan itu. Kenapa itu yang tadi saya cerita? Karena orang-orang ada yang suka ahli bait, tidak ada yang suka ahli baitnya turunan Nabi. Turunan Nabi itu ada 4 anaknya, 4 anak perempuan, 4 anak Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama pertama, nomor 1 nama Sayyidah Sayyidah Zainab. Pertama Sayyidah Zainab. Karena kenapa udah lupa? Karena tidak mau cucu-cucu. Kalau kira-kira di sini tidak ada Fatimah, tidak ada kan? Ada? Ada? Nggak ada kan? Bukan nama Fatimah. Ini sekarang di sini ibu-ibu. Nggak ada kan? Zainab? Ya? Ibu Fatimah. Kalau Zainab pun tidak ada kan? Hah? Apa? Aisyah istrinya Bu. Anak 4 pertama Sayyidah Zainab. Ulang lagi satu kali, Sayyidah Zainab. Iya, kalau biasanya pakai Z, Zaid, bukan pakai J. Zainab. Nomor kedua Sayyidah
Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah. Nomor ketiga Sayyidah Ummu Kulsum. Sayyidah Ummu, mau jadi aku ya bu? Dijawab kan ya? Bukan 7 bu, bukan 7, bukan. Ada yang tulisan salah atau ada yang sampaikan salah? Tidak ada. Perempuannya 4. Perempuannya 4. Pertama Sayyidah Zainab, yang kedua Sayyidah Ruqayyah, nomor ketiga Sayyidah Ummu Kulsum. Kul pakai O, Kulsum. Nomor ketiga, nomor keempat Sayyidah Fatimatul Zahra ridwanullahi alaihim ajmain. Saya belum mulai tema ya, jadi mau mulai temanya. Jadi mau dibikin dulu apa ya? Kalau bangun rumah jadi tahap pertama itu dulu ya, baru jadi mau mulai temanya. Hah? Ini intinya itu kan. Sekarang udah ingat kan anak Nabi perempuan berapa? Insya Allah ibu-ibu kalau ada masih cinta dengan anak Nabi kan? Ada ya? Ibu-ibu ada kan masih cinta dengan anak Nabi kan? Insya Allah kalau ada cinta atau cucu kita harus pakai nama anak Nabi kan? Insya Allah. Kalau bisa pakai nama Nabi, insya Allah jadi ditumpahkan anak-anak Nabi di dalam surga Firdaus. Dalam surga itu anaknya perempuan. Terus anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4. Pertama Sayyidah Zainab, yang kedua Sayyidah Ruqayyah, nomor 3 Ummu Kulsum, nomor 4 Fatimah. Bulan 18 Dzulhijjah siapa menentunya? Jadi bunuhkan oleh musuhnya. Menentu Nabi apa namanya? Tahu ya menentu Nabi? Ya makanya itu butuh ibu. Sedikit-sedikit butuh ilmunya bu. Menentu Nabinya 4. Kalau anak 4 tapi menentu Nabinya harus di 4 kan? Tapi anaknya 4 menentunya 3. Anaknya 4 tapi menentunya 3. Satu lagi pergi mana? Karena anaknya 4 menentunya 3. Menentu pertama suaminya Sayyidah Zainab namanya Abul As. Abul As itu namanya suami pertama anak Nabi, menentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abul As. Nomor kedua Sayyidah Ruqayyah. Bukan Ruqayyah, kalau Ruqayyah nama Ustaz Ruqayyah. Ruqayyah sama Ummu Kulsum tadi suaminya 1. Bisa ya? Boleh ya adik sama kakak jadi nikah sama satu laki-laki boleh loh? Hah? Kalau meninggal Oh, ya berapa 2 ibu omongnya. Kalau meninggal baru boleh kan? Itu makanya tadi saya sampaikan anaknya 4, menentunya 3. Menentu pertama suaminya Abul As. Suami kedua, anak kedua Sayyidah Ruqayyah. Nama suaminya Utsman. Apa? Utsman. Bapak namanya Utsman. Bapak namanya Affan. Utsman bin Affan. Sayyidah Ruqayyah sudah meninggal, baru jadi nikah sama Sayyidah Ummu Kulsum. Suami nama apa? Utsman bin Affan. Suami Siti Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah nama Utsman bin Affan. Sayyidah Ummu Kulsum tapi namanya Utsman bin Affan. Nomor keempat Sayyidah Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib. Itu udah sekarang udah 4 anaknya udah menentu 3. Menentu pertama Abul As.
menentu kedua Sayyidina Utsman. Pertama yang meninggal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi memberikan anak satu lagi. Makanya di dalam dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu laki-laki manusia jadi punya dua anaknya, dua istri jadi anaknya Nabi, tidak ada seumur hidup. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW cuma satu orang aja namanya Utsman bin Affan, jadi punya istri dua-duanya anak Nabi, dua-duanya anak Nabi. Tapi saya sampaikan, izin ya saya mau minum dulu ya sedikit. Jadi sampaikan Sayyidina Utsman bin Affan itu siapa, Bu? Menentu Nabi kan sudah tahu kan? Tapi dalam agama Islamnya apa kuasanya? Apa sejarahnya? Belum tahu kan? Itu baru saya memulai tema saya. Itu baru mulai kan, namanya kan Sayyidina Utsman bin Affan, harus tahu dulu siapa itu. Khalifah Rasyidin. Hah? Khalifah Rasyidin. Iya, Khalifah Rasyid. Nomor 3. 3. Satu abad. Ibu namanya apa, Bu? Hah? Ustazah bukan? Bukan. Tapi alhamdulillah ilmunya banyak lah. Kira-kira cinta agama Islam ya. Insyaallah. Selalu sejarah agama kan. Mudah-mudahan ya semua ibu seperti ibu ini ya. Dia cinta, dia bisa cari ilmu banyak. Kalau dalam agama Islam, khalifah itu, khalifahnya kalau bahasa sekarang pakai wakil. Sekarang pakai wakil. Kalau wakil kan masih hidup ada wakil. Kalau dari zaman dulu tidak ada wakil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dari dunia. Sudah wafat dari dunia. Kenapa saya tambah sudah wafat, bukan sudah wafat dari dunia. Bukan dia wafat, wafatnya dari dunia. Sudah meninggal tapi dari dunia, dalam kubur masih hidup. Siapa ada baca salawat Rasul, langsung didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Kalau didekat langsung dengar sendiri Madinah. Tapi mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin ibu-ibu yang pada hadir di sini. Saya doa hari ini mudah-mudahan sampai ke sana, baca lidah sendiri, nanti dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Langsung. Jadi kalau orang di sana baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar sendiri. Ada bukan dengar aja. Kalau baca assalamualaikum, ada jawab juga dari Nabi waalaikumsalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung jawab juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu siapa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaranya siapa, namanya siapa. Bukan tahu, Allah jadi memberikan kasih tahu. Makanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabr rawdatun ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ma baina baiti wa minbari, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Masjid Nabawi, mimbar di situ ada makamnya, di situ ada pakai karpet hijau. Udah pernah ibu-ibu umrah kan? Ibu pernah umrah kan? Di sana pakai karpet hijau. Itu karpet hijaunya namanya ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Nama itu Riyadul Jannah. Kalau orang udah masuk di Riyadul Jannah, kakinya contohnya udah masuk surga. Udah masuk. Udah habis ini. Mencapai ya. Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Kalau udah orang masuk kakinya di riyadul jannah, contohnya udah masuk di surga. Udah masuk di surga. Ada niat-niat ibu dalam hidup mau surga kan? Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadi buka izin, jadi bisa sampaikan dalam dunia, dalam hidup. Bukan meninggal. Kalau meninggal insyaallah udah menang surga. Tapi masih hidup di dunia ini, kakinya masuk di surga, itu artinya bisa dari Madinah masuk di Riyadul Jannah, jadi udah masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam udah wafat dari dunia ini.
ada khalifah awal. Khalifahnya itu jadi pimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bukan Madinah. Seluruh dunia, seluruh umat Islam, pimpinnya satu. Kalau bahasa Arabnya panggil khalifah. Panggil khalifah. Khalifah pertama apa? Apa namanya? Bu tahu? Iya, saya kasih tahu lah. Gak apa-apa, ibu kan tahu jangan malu ya. Kalau pertama khalifah nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu menentu Nabi. Khalifah pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan menentu, mertua Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu khalifah pertama itu mertua Nabi. Mertua Nabi. Oh bukan apa ya di sini apa panggil mertua apa? Ya, mertua. Mertua kan ya betul. Mertua. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Siti Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq namanya Siti Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menantu khalifah pertamanya mertua. Namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khalifah kedua Umar bin Khattab, itu pun mertua. Itu pun mertua juga. Karena anak namanya Siti Hafsah. Siti Hafsah, anak Sayyidina Umar bin Khattab, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah pertama mertua Nabi, khalifah kedua mertua Nabi. Pertama mertua dari Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapaknya Siti Aisyah. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, orang panggil Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi itu mertuanya dari anaknya Siti Hafsah. Siti Hafsah. Nomor ketiga khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu bukan mertua, ini menentu. Tapi ada Utsman bin Affan, ada yang panggilan Utsman Zinnurain. Udah dengar kan? Utsman Zinnurain. Nurainnya dua cahaya. Zinnurainnya dua cahaya dari Nabi, udara pindah ke cahaya rumah Sayyidina Utsman bin Affan, makanya panggil Utsman Zinnurain. Dapat dua cahaya langsung dari Nabi, dapat dua anak Nabi ya. Itu khalifah tiga. Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pun menentu dari Siti Fatimah. Sekarang mau mulai dulu Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu kan udah tahu menentunya. Kapan jadi udah masuk Islam, kapan jadi meninggal. Saya sekarang singkat-singkat jadi mau sampaikan syahadat meninggalnya. Meninggalnya dari dunia tanggal 18 Zilhijjah. Ingatlah tanggal 18 Zilhijjah itu jadi wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan meninggal, bunuh oleh musuh. 40 hari. Ibu-ibu, coba bayangkan ya, 40 hari tidak dapat air minum atau makan. 40 hari. 40 hari tidak dapat air minum dan makan. Udah berhentikan di dalam rumah, tidak boleh keluar. Karena di depan pintu di semua, di belakang, di luar rumah ada musuhnya. Gak boleh keluar dari rumah.
Kalau nggak boleh keluar dari rumah 40 hari, dari mana makannya? Contohnya nggak ada makan, nggak ada air minum. Zaman ini kan sekarang ada pompa, ada tank-tank besar kan. Zaman dulu tidak ada itu. Cuman pergi dari Sumbar bisa diambil cukup-cukup untuk 1 hari atau setengah hari, seperti dekat Pertamina. Sekarang kalau dekat Pertamina ada itu kan, ada ibu-ibu saya selalu lihat kalau ada mengundang Tanjung Palas, ibu-ibunya lagi diambil air dari Pertamina, itu air bersih kan, air bersih dari itu Pertamina ambil, udah habis ambil lagi. Zaman itu, zaman Nabi dulu seperti itu juga, pergi di Sumbar air, ambil air udah habis, airnya udah habis, 40 hari tidak dapat air minum dan makanan. Tapi tahu gak, Utsman bin Affan, saya belum masih hidup, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ada di dunia ini. Nabi, kalau ibu-ibu insya Allah pergi umrah, pergi ke Madinah, di situ ada air sumber namanya bi'ir rumah. Bi'ir, kalau bi'ir bahasa Arabnya sumber. Sumber namanya bi'ir. Kalau rumah itu rumah air gitu. Bi'ir rumah namanya rumah air gitu ya. Itu Sayyidina Utsman bin Affan sudah beli. Tapi ibu-ibu tanya, makanya waktunya sedikit, apa-apa jadi saya sampaikan. Banyak sejarah-sejarah itu. Ada satu saat di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, udah pergi dari Makkah kan? Madinah, di itu air sumbernya asli pemiliknya orang Yahudi. Pemilik asli Yahudi, tapi Yahudinya non Muslimnya bagi airnya jual sama Yahudi. Gak mau jual sama Muslim karena musuh dari awal. Tapi Muslim susah ambil wudu, cuci baju, air minum. Udah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udah disampaikan masalah air kan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi berdiri. Jadi sampaikan, ibu-ibu, coba labiankan sedikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi berdiri, bilangin siapa ada orang dibeli sumber ini, nanti saya jamin jadi saya mengganti rumah dalam surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sendiri jadi jamin. Siapa ada yang beli ini, jadi saya gantikan rumah dalam surga. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu langsung pergi, udah jumpa dengan Yahudi. Tanya dari Yahudi, ini sumber mau jual atau tidak? Itu Yahudi pun pikir, kenapa saya jual hari-hari kan? Tapi Yahudinya itu mintanya harganya tinggi, biar Utsmannya tidak bisa beli. Harganya tinggi dan tinggi. Tapi pertama minta harga tinggi, yang kedua jadi tidak mau dijual semuanya. Jadi mau jualnya setengah. Tapi kalau setengah gimana? Kalau sumber air kan nggak bisa setengah kan? Setengah artinya itu Yahudinya bilang sama Sayyidina Utsman bin Affan, 1 hari airnya jual saya, 1 hari airnya jual Utsman bin Affan. Namanya itu setengah-setengah, 1 hari jual saya, berapa untung itu uang punya saya. Hari kedua jualnya Utsman bin Affan, itu untungnya dia belum tahu kenapa mau beli. Itu dalam hati, ikhlas hati, karena belum kasih tahu sama Yahudinya saya mau jadi beli, jadi saya mau gratiskan sama Muslim atau jadi tidak. Kalau disampaikan Yahudinya nggak mau jual, langsung jadi udah sampaikan oke. Langsung udah oke setengah. Ada beberapa hari kemudian, hari ini Yahudinya jual airnya mahal. 1 ember ambil airnya, jadi dia jual 2 dinar. Tapi dia pikir kalau saya jual 2 dinar, besok datang Utsman jadi jual 3 dinar. Kalau Utsman jadi jual 3 dinar, besoknya saya datang jadi jual 4 dinar. Kalau ibu gak paham dinar, 4.000 lah. Kan dulu zamannya pakai dinar, gak ada ini uang-uang sekarang zaman itu.
dinarnya itu aslinya emas, asli emas, nggak ada rupiah-rupiah zaman dulu, nggak ada dolarnya, nggak ada, pakai itu emas ya. Mau beli makanan pun kasih emas. Mau ada yang sisa uang seperti sekarang, balik emas juga. Itu namanya dinar. Yahudinya lagi pikir itu. Nah, besok saya jual mahal, kalau Utsmannya jual 2.000, saya jual 3.000. Ya udah hari ini kan Yahudinya banyak udah jual-jual kan. Besoknya ganti Sayyidina Utsman bin Affan. Ada hari itu Sayyidina Utsman bin Affan jadi umumkan seluruh Madinah. Jadi umumkan seluruh Madinah, semua muslim atau non muslim, muslim atau non muslim, semuanya datang sini ambil aja air biar bisa pakai 2 hari. Gratis, tidak bayar. Airnya ambil gratis. Orang-orang yang ambil untuk hari ini juga, untuk besok pakai juga, biar gak beli. Biar gak beli, seperti bulan puasa kalau ada dapat tadi langsung ambil 2-3 biar bisa makan sekarang untuk besok juga. Makanya di banyak zaman dulu itu seperti itu, ambil air gratis kan, bisa pakai hari ini juga, bisa untuk besok juga. Udah semua muslim sama non muslim udah diambil airnya. Besoknya Yahudinya gak bisa jual karena tidak ada yang beli. Yahudinya lagi duduk-duduk dari pagi sampai sore sampai malam, gak datang-datang satu orang belinya. Satu orang pun gak datang karena orang tunggu nanti kemudian 1 hari baru ambil gratis lagi. Yahudinya langsung pergi ke Sayyidina Utsman bin Affan, katanya setengah yang udah beli, udah setengah saya mau jual lagi. Setengah yang mahal, setengah ini saya mau kasih murah. Tolong diambil aja. Pertamanya mau kasih harga tinggi, yang kedua mau dikasih harganya sedikit. Udah jadi beli sampai sekarang. Ibu, sampai sekarang udah 1447 tahun, sampai sekarang airnya masih keluar. Sampai sekarang airnya masih keluar. Airnya masih ada, dapat untung orang ahli Madinah. Orang Madinah masih ambil air, masih dipakai. Tapi kalau itu masih pakai, tapi pemerintahnya kalau ada kan sekarang pakai pompa kan. Kalau untuk pompa harus bayar listrik. Kalau bayar listrik sampai sekarang namanya, tuliskan bayaran listrik nama Utsman bin Affan sampai sekarang pun namanya datang ke listrik dia bayar Sayyidina Utsman bin Affan. Cobalah orangnya seperti itu. Udah beli air jadi kasihkan ke semua rakyat di Madinah, tapi saya belum meninggal 40 hari gak dapat air minum. 40 hari gak dapat air minum. Waktu Masjid Nabawi kan sahabatnya udah banyak, tapi Masjid Nabawinya masih kecil, kurang. Jadi mau ditambahkan tanahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bilangkan sampai ke sahabat Nabi, siapa ada yang membeli tanah untuk jadi membesarkan, diluaskan Masjid Nabawi? Sayyidina Utsman bin Affan berdiri langsung dibeli tanah Masjid Nabawi. Tapi saya belum meninggal 40 hari tidak boleh sholat di dalam Masjid Nabawi. Tidak boleh sholat dalam Masjid Nabawi. Udah kasih air untuk rakyat, tapi sendiri gak boleh minum 40 hari. Udah tanggal 18 Dzulhijjah, musuh yang datang di rumah jadi bunuhkan dengan pakai alat-alat besi. Jadi udah langsung pecah kepala. Udah namanya syahid, bukan meninggal, syahid. Makanya kemarin saya bikin surat syahadat Sayyidina Utsman bin Affan. Meninggalnya tanggal 18 Dzulhijjah, itu khalifah ke-3. Kalau khalifah ke-2 mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya apa? Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pun syahid. Syahidnya kapan? Tanggalnya apa? Tahu Ibu?
Kalau baca Qurannya Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan Umar. Utsman bin Affan lagi baca Al-Quran, musuh yang datang di rumah langsung dibunuh. Baca ayat salam, qaulan min rabbir rahim. Lagi baca ayat-ayat Al-Quran, tapi langsung darah Sayyidina Utsman bin Affan jatuh atas Al-Quran. Darahnya atas Al-Quran. Makanya hari kiamat Quran ini jadi bukti kan. Quran ini jadi bukti untuk Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab pun syahid. Tapi tanggal ibu tahu tak? Apa? Sayyidina Umar bin Khattab Banyak tanggal. syahid tanggalnya 18 Zulhijjah. 18 Utsman bin Affan. Sayyidina Umar bin Khattab tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram tahun baru Islam. Udah cukup itu yang mudah-mudahan ingatkan bulan Dzulhijjah tahun baru Islam. Udah tahun baru Islam masuk tanggal 1 Muharramul Haram. Sayyidina Umar bin Khattab jadi lagi imam. Jadi lagi imam salat subuh jadi lagi imam tempat mana? Imamnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Lagi Masjid Nabawi imamnya apa Musa dasar. Ya udah ya, sampaikan sebentar ya. Lagi di Masjid Nabawi jadi lagi imam, langsung jadi oleh musuh, jadi bunuhkan di belakang orang musuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan hari ini beberapa kalimat yang berapa sampaikan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu apapun hasil sini manfaat untuk dunia dan akhirat. Mentutupin ikut Ibu subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama la liwajhikal karim wa li'azimi sultan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط